Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, juga berpikir sistematis. Jadi tadi malam ya, waktu Malaysia, ya sama lah dengan waktu Indonesia ya. Tim Manchester United sudah sampai di Kuala Lumpur, di Malaysia, lengkap ya timnya untuk melakukan pertandingan post season tour ya melawan ASEAN All Stars. Buat teman-teman yang di Malaysia nih, banyak nih penonton United Identity dari Malaysia nih ya. Have fun. I hope everybody happy di sana ya. Bisa bertemu dengan para pemain Manchester United yang bisa jadi adalah beberapa menjadi idola kalian. Ya, buat teman-teman di Indonesia yang berangkat yang nonton, nggak apa-apa, nonton aja gitu. Gini ya, mungkin ada yang pendapat bilang bahwa ya ngapain gue nonton ke sana, bikin kayak Glazer saja gitu. Ya, semua pendapat masing-masing boleh ya. Tapi kalau lu memang pengen ke sana pergi ya tanpa melihat, gue nggak ngasih, sebenarnya gue nggak ngasih duit buat Glazer, cuman gue pengen pengen berbahagia aja gitu loh, karena gue melihat tim gue, pemain-pemainnya dari dekat, pengen menonton pertandingan dia langsung. Selama ini belum bisa ke Old Trafford, oke lah gue nonton di sini di negara tetangga dulu lah, di Malaysia, walaupun lawannya dengan ASEAN All Stars, it's okay ya. Seperti gue bilang, kebahagiaan lo itu adalah hak lo, tidak bisa diusik, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dinyinyirin, tidak bisa disindir, tidak bisa diejek. Itu kebahagiaan lo, asal tidak merugikan orang lain. Nah, itu aja ya. Kalau mau berangkat dari sini, para fans yang di Indonesia pergi ke sana, silahkan ya. Kalau lo mau menyingkirkan Glazer, ya gimana kalau kita ngumpulin duit aja semua sampai 8 juta pon apa 10 juta pon, terus kita buy out, beli, keluar tuh Glazer sama Radcliffe. Nah begitu ya. Ya masalah mau bikin mereka kaya pun juga emang kita lagi butuh duit kok, gimana. Masalahnya kita lagi butuh duit. Coba, kita lagi butuh duit beli pemain. Ini Matheus Cunha aja 2 tahun pembayarannya, cicilan 3 kali. Jadi tahun ini, tahun depan, sama ya tahun terakhir mungkin 6 bulan kemudian gitu. Itulah. Jadi kalau dibilang bukan ngasih duit ke Glazer, ya emang kita juga lagi butuh duit. Kenapa sih kayak apa ya, orang lagi butuh duit tapi seakan-akan nggak butuh gitu ya. Nggak usah, kalau emang lagi butuh duit ya, butuh penghasilan ya, jujur aja. Jadi selamat bersenang-senang. Gue sendiri padahal Kamis Jumat kan long weekend ya, tapi gue karena itu juga menjelang akhir bulan, penutupan gitu ya, penutupan segala macam, tutup buku, jadi gue harus bener-bener stay gitu untuk menjalankan bisnis gue. Beberapa hal ya, kepentingan klien harus dijalanin gitu. Kalau dipaksain sana juga jatuhnya gue nanti waktunya mentok sana mentok sini ya, jadi nggak menikmatin. Jadi it's okay, teman-teman fans Manchester United Indonesia, berangkat sana, nikmatinlah kebahagiaan lo, tontonlah klub lo yang lo cintai ya, walaupun musimnya hancur berantakan ya. Yang penting lo berbahagia. Nah, seiring tadi juga berita bahwa Matheus Cunha yang udah here we go itu kita bayarnya nyicil. Malu ya nyicil, nggak apa-apa ya kan. Punya mobil kan gak ada yang tahu kalau kredit gitu kan. Ya udah, penting punya mobil. Berita yang lain juga dari Fabrizio Romano bahwa ada ketertarikan Manchester United terhadap Bueno ya. Bueno ini sayapnya Brentford ya, pemain asal Kamerun ya, yang pernah gue bahas. Di 38 pertandingan Premier League kemarin dia menghasilkan 20 gol, 7 assist. Cuman ya itu dia ini agak banyak juga kena kartu kuning gitu. Posisinya sebenarnya right winger ya, dan ternyata menurut informasi si Bryan Mbeumo ini sama Brentford dihargai 50 juta pon. Sebetulnya angka yang masih
ya masih masuk akal sih sebenarnya, masuk akal lah, karena si Bryan Mbeumo ini masuk dalam kandidat pemain terbaik Premier League ya, starting 11 terbaik Premier League. Si Bryan Mbeumo ini umurnya 25 tahun ya, dia di usia emas sih, sama kayak Matheus Cunha sih. Usia emas lah, 25 sampai 29 itu kan usia emas. Tinggi 171, kakinya kiri. Terus pemain Kamerun dan menurut kabar sebenarnya Newcastle United juga mengincar, Arsenal, bahkan Liverpool. Nah, tergantung nih Mbeumo-nya maunya gimana nih. Apakah dia punya keinginan yang aneh-aneh seperti media bilang mau bermain di Liga Champions? Ya kita lihat. Oke. Ada yang bilang gue gini. Ya kemarin ya gue bilang gini. Terus kalau gitu agak sama dong ya dengan Ahmad. Ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Ahmad juga butuh kompetitor. Ya, butuh kompetitor, dan entah kenapa gue kadang-kadang suka merasa ngelihat ya bahwa Ahmad sebenarnya agak efektif juga, lebih efektif sedikit ya dibandingin kalau dia jadi right winger. Kalau di posisi dia tuh jadi wingback gitu sebenarnya, karena bertahannya bagus, ngepresnya juga bagus. Tergantung dia di sisi sapanya nih, di sayap kanannya apa di back kanannya siapa gitu. Jadi nggak apa-apa untuk kedalaman squad ya. Kalau lo pikir ya Mbeumo, tapi kan ada Garnacho ya, gue sih pilih pilihan Mbeumo ya kalau ngelihat hasil dari musim kemarin ya, dan juga dari hasil dari sisi permainan yang ditampilkan oleh Bryan Mbeumo gitu. Jadi kita tunggu nih apakah Bryan Mbeumo ini mau bermain di klub-klub yang bermain di Liga Champions, atau dia pengen menjadi pemain Manchester United yang kalau kata Bruno, lu kalau jadi pemain Manchester United pasti diingat. Satu momen aja lo menciptakan suatu momen gitu untuk tim gitu, pasti lo bakal ingat. Kabar yang lainnya juga, ya ini sih masih belum belum Fabrizio Romano sih enggak. Dikabarkan juga bahwa Manchester United juga mengamati Eberechi Eze yang berhasil bersama Crystal Palace ya. Jadi Eberechi Eze ini umur juga 26 tahun, pemain kelahiran Inggris. Nah, ini gue agak serem nih kalau dibilang pemain Inggris nih. Suka dimahal-mahalin. Posisinya di tengah atau biasa dia di sayap kiri kalau 3-4-3 di Crystal Palace. Tinggi 178, kemasan Nigeria. Preferred footnya kanan. Nah, apakah dia akan masuk sebagai penyerang sayap kanan? Bisa jadi. Jadi kalau gue lihat Manchester United, Christopher Vivell, Jason Wilcox, Ruben Amorim ini ngambil pemain-pemain yang udah biasa main 3-4-3 ya. Mbeumo itu kayaknya sih dia di Brentford sih nggak pernah ya main 3-4-3 ya. Cuman kayaknya mungkin melihatnya sih kayak mungkin di Kamerun kali ya. Kalau EJ ini kan ya Crystal Palace kan dengan pelatihnya itu kan mainnya 3-4-3 kan sampai bisa membawa Crystal Palace menjadi juara Piala FA gitu loh. Nah, kemarin tuh ada yang keren tuh pertandingan Liverpool lawan Crystal Palace tuh. Jadi Crystal Palace kasih guard of honor gitu ya untuk Liverpool karena menjuarai Liga Inggris, dan kemudian Liverpool gantian membuat guard of honor buat Crystal Palace karena juara Piala FA. Jadi juara Piala FA itu penting, major trophy ya. Jangan lu bilang Piala FA itu piala ciki. Piala FA itu turnamen tertua dan dihormatin gitu ya. Karena MU aja menang kemarin dibilangnya piala ciki. Dengan nama-nama tadi lihat bahwa yang seperti gue bilang, kayaknya mereka tim rekrutmen ini sudah mengidentifikasi pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan bola 3-4-3 ya. Ini yang gue lihat bahwa ya supaya gak gampang deh, karena tahun depan kita butuhnya konsistensi nih di liga nih. Udah gak main di turnamen Eropa, masa sih lu masih cari-cari lagi gitu kan. Udah gak mungkin lah, apalagi pemain-pemain udah banyak yang mau dibuang-buangin nih, Garnacho, Shaw, Onana. Kemudian untuk berita terakhirnya adalah
Marcus Rashford tampaknya akan kembali ke Manchester United, tapi Manchester United langsung siap untuk menjualnya dengan harga 40 juta pound. Jadi kayaknya Aston Villa nggak akan ngambil, sebab Aston Villa kan nggak lolos Liga Champion ya. Mungkin berasal dari sisi keuangan mereka agak sulit juga gitu loh. Ya kabarnya kan Marcus Rashford bersedia, sudah perwakilannya menemui Barcelona agar dia rela gajinya dipotong untuk bisa masuk Barcelona. Ya nggak apa-apa, ya penting kan duitnya 40 juta cash, jangan minta pinjem terus dipermanenkan tahun depan. Enak aja, nyicil kayak apa kayak, kan skema-skema pembayaran kayak gitu kan bisa diakalin. Dan yang satu berita terakhir juga bahwa Jadon Sancho akan kembali ke Manchester United dan Chelsea akan membayar sekitar 4, kok jadi turun lagi ya, 4,5 juta pound sekarang. Nih kemarin bilangnya 5 juta, membayar 4,5 juta pound untuk cancel obligation to buy-nya. Yang paling lucu ya, kan kemarin Chelsea menang ya lawan Nottingham Forest ya 0-1 ya, sehingga mereka lolos kan ke Liga Champion. Wah senang ngerayain, wah, terus ada fotonya gitu, Sancho ikutan ngerayain. Hah? Saya bilang, ini gak ada yang ngasih tau dia apa? Lu ngapain Sancho ngerayain? Tahun depan lu gak main di Champions League. Oh emang Chelsea, lu sama Chelsea masih. Ya gitulah. Seharusnya sih lu udah malu ya, ada klub ngebayar lu untuk pergi gitu. Rela ngebayar keluar duit untuk pergi. Jadi itu aja, nanti akan gua update lagi berbagai berita-berita mengenai Manchester United yang saat ini ada ininya tuh, videonya tuh si siapa? Højlund sama si Eriksen ngomong bahasa Malay. Makan yuk. Makan apa? Nasi lemak. Ayo. Sudah. Ya, nggak bisa ke Indonesia ya karena dulu pernah ada kejadian, tapi nggak tahu deh. Ya, semoga bisa ada yang bernegosiasi dengan Ulung supaya Manchester United datang gitu kayak ke Jakarta. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.